Shalom, selamat berjumpa Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu semuanya dalam acara persekutuan ibadah Adi Yuswo GKJ Mijen. Kiranya berkat Tuhan Yesus selalu melimpah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita memulai persekutuan ibadah Adi Yuswo saat ini, mari tenangkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Terpujilah Tuhan Allah Khalik semesta. Hanya nama-Mu yang layak dipuji dan dimasyhurkan. Marilah Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu semuanya, dalam mengawali ibadah kita saat ini, kita puji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 6. Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 6. Mari satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami hamba-hamba-Mu para Adi Yuswo GKJ Mijen menghadap kehadirat-Mu untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan membuka hati dan pikiran kami untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan sapaan firman-Mu. Hadirlah Tuhan, Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari pencobaan,
dan lepaskan kami dari yang jahat, sehingga kami boleh bersekutu bersama hamba-hambamu yang lain dalam damai sejahtera atas kasih karuniamu. Berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuntun hati, pikiran maupun ucapan bibirnya, sehingga hanya kehendak-Mu lah saja yang terucap, sehingga kami pun dapat mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak disebut hamba-Mu yang adalah umat pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berlutut di kaki Tuhan Yesus. Adapun bacaan terambil dari Matius 28 ayat 5 sampai 15. Matius 28 ayat 5 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita. Akan kami bacakan untuk panjenengan semua. Matius 28 ayat 5 sampai 15. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 8 hari yang lalu kita telah bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi justru untuk menyiapkan tempat bagi kita. Suatu tempat yang indah, penuh kasih dan kedamaian bersama Tuhan. Sayang sekali bahwa tidak semua orang mau percaya akan kasih karunia agung Allah melalui karya Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang benar-benar merindukan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya lah yang akan menerima damai sejahtera Allah. Bacaan kita saat ini menunjukkan bahwa para perempuan yang pulang dari kubur setelah dilihatnya kubur telah kosong, begitu merasakan sedih hatinya karena rindunya kepada Tuhan. Meskipun saat itu mereka menganggap Tuhan Yesus telah mati dan dikuburkan. Namun, demikian kesedihan para perempuan itu tidak berlanjut berlarut-larut. Kehadiran malaikat surga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengubah situasi. Hilang kesedihan para perempuan tadi, dan meski mereka diliputi rasa takut, tetapi dengan sukacita yang besar, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus yang lain. Terlebih, bertambah pula sukacita para perempuan tadi ketika sebelum mereka menjumpai murid-murid yang lain, tiba-tiba Tuhan Yesus menjumpai para perempuan itu dan berkata, "Salam bagimu." Suatu sapaan dan berkat dari Tuhan Yesus untuk yang merindukannya. Respon para perempuan saat itu adalah mereka mendekati Tuhan Yesus, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Apa yang dilakukan para perempuan waktu itu merupakan sikap yang dapat menjadi teladan setiap umat percaya yang melakukan ibadah kepada Tuhan. Mengingat bahwa yang menjadi pusat peribadatan adalah Tuhan Yesus, maka hanya nama Tuhanlah yang harus dimuliakan. Sikap beberapa orang dan iman-iman kepala pada waktu mendengar dari para serdadu penjaga bahwa Tuhan Yesus bangkit, bukanlah para imam kepala kemudian memuliakan nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap ingin agar kehormatan diri para imam sebagai pemimpin agama pada waktu itu tidak tergilas dengan kebenaran yang dinyatakan Tuhan. Dengan liciknya, para imam kepala
merekayasa dari suatu kenyataan yang seharusnya diakui dengan suatu kebohongan, dengan cara menyuap para serdadu agar berbohong dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencurinya pada malam hari ketika para serdadu tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang kakung yang juga dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau menerima berita bohong itu tanpa penalaran yang benar dan matang akan mudah begitu saja percaya. Dan ternyata cerita bohong itu semakin berlarut-larut, bahkan masih sering tersiar sampai saat ini. Namun, kita sebagai orang yang percaya akan kebenaran yang dari Tuhan, marilah kita meladani sikap para perempuan yang menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Mereka kemudian datang mendekati Tuhan Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Hal yang demikian, di mana mau datang dengan kerendahan hati, menyembah sujud kepada Tuhan, adalah merupakan ungkapan rasa syukur, hormat, dan bakti kita kepada Tuhan yang begitu baik dalam memelihara kita agar tidak menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan juga merupakan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pemazmur sendiri dalam nyanyian kebahagiaannya yang ditulis dalam Mazmur 16 ayat 2-4. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Melalui pengakuan seperti inilah, Raja Daud mempunyai ketetapan hati mencintai kebenaran, menyukai kekudusan, karena yang demikian adalah orang mulia. Pemazmur tidak mau mengikuti Allah lain, tidak akan menyebut-nyebut nama mereka. Karena kalau hal yang demikian dilakukan, sama artinya seperti imam-imam kepala yang tidak mau mengakui kebenaran Tuhan. Untuk ambisi pribadi dan kemuliaan diri sebagai pemimpin agama, tidak segan-segan merekayasa kebohongan yang sudah barang tentu pasti akan menyakiti hati Tuhan. Pemazmur dalam
Mazmur 16 ayat 7 juga mengatakan, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Di sini Raja Daud mengatakan dalam memuji Tuhan, karena mengingat nasihat Tuhan yang maha suci. Seperti dalam ibadah kita mendapatkan pelajaran yang kudus, maka sepatutnya lah kita mencontoh apa yang dilakukan Raja Daud maupun para perempuan ketika mendengar sapaan Tuhan Yesus. Dengan suka hati, memuji, memuliakan nama Tuhan, demikian juga dengan sukacita yang besar memberitakan kemuliaan Tuhan. Dengan selalu mengingat firman Tuhan dan melakukannya dengan sikap mau datang mendekat kepada Tuhan, berlutut di kaki Yesus dengan tunduk dan taat serta menyembahnya, kita dapat sepenuhnya menyerahkan hidup kita atas pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kakung, yang putri, kita bersama-sama melakukan doa syafaat. Segala puji syukur, hormat, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas firman yang telah kami dengar dan renungkan, suatu firman yang mengajar kami tentang sikap dalam bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Seperti halnya para perempuan saat mendengar sapaan-Mu, hendaklah kami mau mendengar, mendekat, berlutut, tunduk dan taat menyembah-Mu, yang kemudian melakukannya seperti halnya Daud yang hidupnya selalu memuji-muji nama-Mu, karena Engkau baik, pemeliharaanmu selalu dapat dirasakan. Setiap orang yang mau menerima kebenaran yang telah Engkau nyatakan. Allah Bapa kami surgawi, anugerahkanlah berkat karunia-Mu kepada kami jemaat-Mu di GKJ Mijen. Terlebih untuk warga Adiyuswo, untuk dapat selalu mendekatkan diri kepada-Mu, belajar membaca dan merenungkan firman-Mu, serta melakukan sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Bapa Surgawi, pada petang hari ini, kami berdoa bagi Yangkung, Yangti, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang kudus, yang dalam pemeliharaan kesehatannya. Kiranya Bapa pulihkan kembali kesehatannya melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsinya. Tuhan Bapa kami juga berdoa bagi anak, cucu, buyut kami. Kiranya Bapa berkati anak-anak kami dan juga cucu kami yang sudah bekerja. Dengan pekerjaannya itulah
Bapa memberkati berkat rezeki yang berkecukupan, sehingga bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya dan juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi cucu kami yang masih sekolah, Bapa berkati dengan kecerdasan, kepandaian, dan ketekunan di dalam belajarnya, sehingga Bapa berkenan memberikan kemudahan, kelancaran di dalam meraih cita-citanya. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Bapa memberkati program-program GKJ Mijen, sehingga bisa terlaksana dengan lancar apa yang telah diprogramkan saat ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Bapa berkenan meredakan pandemi tersebut sehingga negara kami kembali aman dan tentram. Bapa berkenan mengampuninya dosa dan kesalahan kami. Doa kami yang kurang sempurna ini, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu semuanya, mari kita akhiri persoalan doa Adisuwo pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222 bagian yang B, ayat 1, 7, dan 8. Kidung Jemaat 222 bagian B, ayat 1, 7, dan 8. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berpisah untuk bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Allah Anak,
dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.